Shalom saudara, selamat pagi. Senang sekali dapat menjumpai saudara dalam Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan perenungan firman Tuhan dalam Keluaran 32 ayat 7-10 dengan judul Ketaatan, Respon Sejati Atas Firman. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, turunlah segera, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir sudah rusak kelakuannya. Alangkah cepatnya mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan bagi dirinya dan sujud menyembahnya. Mereka mempersembahkan kurban kepadanya sambil berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, "Aku telah melihat bangsa ini, sungguh mereka bangsa yang tegar tengkuk. Sekarang biarkanlah aku bertindak. Biarkanlah murkaku menyala-nyala terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kujadikan bangsa yang besar." Saudara-saudara yang terkasih, Keluaran 32 ayat 7-10 membawa kita pada bagian penting dalam kisah anak lembu emas. Pada bagian ini, narasi beralih dari gambaran kekacauan yang terjadi di tengah bangsa Israel kepada hukuman Allah karena sikap umatnya. Allah menyampaikan kepada Musa bahwa bangsa Israel telah menyimpang dari jalan yang diperintahkannya. Allah memerintahkan Musa untuk turun dari Gunung Sinai dan melihat sendiri apa yang sedang dilakukan bangsa itu. Mereka membuat patung lembu anak lembu emas sebagai representasi visual dari Allah yang mereka sembah. Ironisnya, peristiwa ini terjadi tidak lama setelah Allah memberikan hukum Tauratnya, termasuk larangan tegas untuk tidak membuat dan menyembah berhala. Hal ini dapat kita baca kembali dalam Keluaran 20 ayat 4-5. Allah sebelumnya telah mengantisipasi kecenderungan bangsa Israel untuk membuat patung sebagai representasi Allah. Cara antisipasi yang Allah lakukan adalah dengan memberikan larangan yang sangat jelas. Jangan membuat bagimu berhala yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas. Janganlah sujud menyembahnya atau beribadah kepadanya. Hal ini dapat kita baca dalam Keluaran 20 ayat 4. Larangan ini bukan hanya disertai hukuman, tetapi juga pernyataan tentang karakter Allah sebagai Allah yang cemburu. Kecemburuan Allah bukanlah emosi manusiawi yang egois, melainkan ekspresi kasih sebagaimana tertulis dalam perjanjiannya. Allah menuntut kesetiaan penuh karena Ia tahu bahwa penyembahan yang salah akan menghancurkan umatnya. Bangsa Israel tidak meninggalkan Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir. Mereka tetap menyembah Allah, tetapi dengan cara yang salah. Mereka memvisualisasikan Allah dalam bentuk patung, dan inilah pelanggaran terbesar mereka, yaitu menyembah Allah dengan cara yang salah. Israel jatuh ke dalam dosa anak lembu emas setelah menerima hukum Taurat secara langsung dari Allah. Karena itu, ketidaktaatan mereka menjadi sangat serius. Firman yang sudah diterima tetapi tidak ditaati justru menjadi dasar penghakiman Allah. Hal ini menjadi peringatan penting bagi jemaat masa kini. Setelah mendengar firman Tuhan, sikap-sikap negatif yang dapat muncul, misalnya saja mengabaikan firman yang sudah dipahami, menganggap ringan dosa-dosa yang jelas dilarang oleh Tuhan, menunda-nunda pertobatan, serta membiasakan kompromi dengan dosa. Sikap-sikap ini perlahan-lahan dapat menumpukan kepekaan rohani, membuat hati tidak lagi peka terhadap bimbingan Roh Kudus melalui firman Tuhan. Sebaliknya, respon yang dikehendaki Allah setelah mendengar firman-Nya adalah ketaatan yang nyata, kerendahan hati untuk menerima teguran, pertobatan sejati, serta kesediaan menerapkan prinsip firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, Keluaran 32 ayat 7-10 mengingatkan kita bahwa iman yang benar menuntut pembaruan cara berpikir dan ketaatan hidup. Allah memanggil umatnya bukan hanya untuk mengenal firman, tetapi untuk hidup sesuai dengan firman itu. Ketidaktaatan setelah menerima firman adalah tanda ketegaran hati yang serius di hadapan Allah.
Karena itu, marilah kita senantiasa memohon pertolongan Roh Kudus agar hati kita dilembutkan dan iman kita dimurnikan, serta hidup kita semakin selaras dengan kehendak Tuhan. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, langkah nyata apa yang sudah saudara ambil hari ini untuk merespon firman Tuhan dengan ketaatan yang nyata? Mari mulai untuk mengambil langkah nyata untuk menjadikan firman Tuhan bukan sekedar pengetahuan saja, tetapi sarana anugerah untuk membentuk kita serupa dengan gambarannya. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami, Tuhan, tentang ketaatan yang seharusnya semakin bertumbuh dalam diri kami. Ajar kami untuk setiap kali mendengar firman Tuhan, kami memberikan respon yang tepat, Tuhan. Kami tidak mengabaikannya, atau mungkin kami tidak menunda-nunda pertobatan, atau bahkan kami terus hidup dalam kompromi-kompromi dosa, Tuhan. Tetapi ketika firman itu datang kepada kami, Tuhan, kami belajar untuk meresponnya dengan ketaatan. Dan biarlah Roh Kudus yang terus menolong kami, membimbing kami, sehingga setiap respon yang timbul dalam diri kami itu adalah tepat dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan memulai hari yang baru ini, Tuhan. Kami mau menjalaninya bersama-sama dengan Engkau. Kami percaya Engkau akan menolong kami di dalam segala hal yang kami kerjakan. Terima kasih. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat menikmati berkat Allah sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati.